Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar mu'alaf. Mu'alaf zaman now itu mu'alaf yang suka ngibul, alias suka berbohong atau tipu-tipu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mu'alaf zaman now adalah mu'alaf yang suka nipu-nipu, suka berbohong, suka membohongi umat, atau lebih keren, bahasa lebih kerennya disebut dengan suka ngibul. Nah, seperti Fauzan Al-Azmi dengan Chris Bangun Samudra, Bapak Ibu. Terang-terangan mereka menipu umat di saat mereka khotbah, di saat mereka ceramah, di saat mereka pidato. Mereka suka sekali ngibuli umat, tidak tanggung-tanggung. Mereka ngibuli umat di mana? Di podium, bahkan di masjid, Bapak Ibu, di jamaah tabligh. Ketika mereka sedang khotbah, sedang pidato, sedang ceramah, mereka berani ngibuli umat atau ngibuli jemaat. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, Stephen Indra Wibowo. Mereka sama-sama mu'alaf, sama-sama ustadz, tapi mereka juga sama-sama tukang ngibul atau bohongi umat. Nah, Bapak Ibu, bukan itu saja, mereka bohongi umat ketika khutbah sebagaimana saya katakan tadi. Bila di saat khutbah saja Bapak Ibu, mereka berani ngibuli umat, bohongi umat. Bagaimana kalau di luar khutbah? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Mereka bisa berani bohongi umat ketika khutbah, ketika pidato, ketika ceramah. Mereka berani ngibuli umat di saat mereka khutbah. Yang seharusnya mereka sampaikan tentang kebaikan, justru sebaliknya mereka membohongi umat yang hadir di saat mereka berpidato, mereka ceramah, ataupun mereka khutbah. Yang lucunya lagi, banyak umat juga suka ditipu oleh mu'alaf zaman now. Seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi. Nah, siapa nama-nama yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu? Ada namanya Fauzan Al-Azmi dan Chris Bangun Samudra, dan juga Stephen Indra Wibowo. Tiga-tiga ini Bapak Ibu tukang ngibul di setiap khutbah, pidato, ceramah mereka. Yang terbaru Bapak Ibu dan sangat populer juga adalah ada namanya Fauzan yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Bapak Ibu, gimana dia ngibul? Dia benar-benar berbohong dan membohongi umat. Dia katakan dia lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Ayahnya adalah seorang kardinal yang bernama Yohanes Ignatius. Dan ibunya adalah penyebar Injil. Dia masuk Islam katanya dan mengganti nama menjadi Fauzan Al-Azmi. Padahal dia itu memang Islam Bapak Ibu, bukan mu'alaf. Fauzan Al-Azmi itu memang dia beragama Islam, tetapi dia berani mengatakan bahwa dia itu mu'alaf. Nah, bukankah Fauzan Al-Azmi mu'alaf, tukang kibul? Dia bohongi umat, dia penipu. Nabi Muhammad berkata kepada orang yang suka menipu orang, kepada orang yang suka menipu jemaat, apa kata Nabi Muhammad? Al-kidhbu la ummati. Orang yang berbohong itu bukan umatku, la ummati, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengakui umat kepada orang yang suka menipu, suka berbohong, atau orang yang suka kibul, ngibul Bapak Ibu. Padahal dia itu memang Islam, bukan mu'alaf. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahmah Bapak Ibu.
Padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bohongnya itu terang-terangan. Dia berbohong menipu umat terang-terangan. Dia bilang ayahnya kardinal. Padahal sebagaimana kita ketahui, kardinal itu tidak menikah. Nah ini Bapak Ibu, dia menipu dan dia berbohong. Tapi pendidikannya tidak ada. Karena memang dia suka nipu, dia tidak berpikir dulu ketika dia ingin menipu. Karena memang suka menipu. Dan tipu-tipunya itu Bapak Ibu, laku keras di kalangan saudara kita seberang. Ketika para mu'alaf zaman now itu suka berbohong. Saya katakan tadi namanya Fawzan Al-Azmi, nama mu'alafnya. Nama aslinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nama aslinya itulah Joko Subandi. Dan dia mengatakan bahwa bapaknya itu adalah seorang kardinal. Padahal kardinal tidak boleh menikah. Dan tidak ada seorang pun kardinal itu menikah. Nah ini sudah jelas bohongnya dia Bapak Ibu. Nah dan mu'alaf zaman now suka ngibul. Kris Bangun Samudra Bapak Ibu. Juga mu'alaf yang jadi ustadz yang mengaku alumni S3 Vatikan. Ngibulnya itu loh Bapak Ibu. Nah, ngibulnya itu luar biasa. Padahal Vatikan tidak ada S3 yang mengeluarkan gelar S3. Dia cuma pernah sekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Dan itu pun Bapak Ibu kita dengar, dia tidak pernah tamat. Itu Ustadz Bangun Samudra. Nah, yang selanjutnya ada Stephen Indra Wibowo. Beliau ini juga sangat terkenal ngibulnya. Yang katanya dia ini ketua Mu'alaf Center Indonesia, semacam pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ini ketahuan bohong, mengaku sebagai mantan Romo di Katedral Jakarta. Cek dan recheck Bapak Ibu. Ternyata nama Stephen Indra Wibowo tidak pernah terdaftar di Katedral Jakarta. Lagi-lagi dia itu suka ngibul, alias tukang ngibul Bapak Ibu. Nah itulah mu'alaf zaman now yang suka ngibul. Nanti saya akan terangkan Bapak Ibu, kenapa mereka jadi penipu ketika mereka masuk ke agama seberang. Nah ada juga Bapak Ibu seperti Yahya Waloni, yang mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP, Universitas Kristen Papua. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketahuan juga ngibulnya karena adanya bantahan dari pihak UKIP sendiri, di mana pihak UKIP mengatakan Ustadz Yahya Waloni tidak pernah mendirikan rektor Universitas Kristen Papua. Nah, ini bohong yang minta ampun bohongnya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, tetap saja banyak orang yang mendengar kebohongan mereka. Kalau di dalam kekristenan, orang-orang seperti itu sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu diutamakan akhlak, diutamakan adab, diutamakan budi pekerti, diutamakan Bapak Ibu karakter yang baik, yang sama dengan karakter Kristus. Maka Bapak Ibu tidak pernah Anda jumpai di setiap pidato, di setiap khotbah, di setiap kesaksian seorang murtadin membohongi jemaat. Itu tidak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMasiah atau Yesus Kristus, orang itu tidak pernah lagi berbohong. Kenapa? Karena orang tersebut sudah dipimpin oleh roh kebenaran, yaitu roh Tuhan sendiri. Maka para murtadin seperti saya ini tidak pernah lagi khotbah, pidato, tidak pernah kami bersaksi dusta. Sebagaimana para mu'alaf zaman now yang suka ngibul. Itu tidak laku di dalam kekristenan. Karena Kristen mengajarkan umat Nasrani, orang yang percaya kepada Yesus, supaya
semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata dusta, memiliki akhlak yang baik, budi, sopan santun, tutur kata yang lemah lembut, agar mencerminkan Kristus di dalam diri murtadin. Dan kepada setiap murtadin, orang yang sudah percaya kepada Yesus, itu Bapak Ibu punya karakter yang luar biasa. Bila orang itu berada di dalam Kristus, bukan berada dalam agama. Maka saya sering mengatakan kepada orang yang saya injili, baik di gereja maupun di pelosok-pelosok daerah, di pedalaman-pedalaman maupun di pulau-pulau yang terpencil, saya selalu katakan, ayo mulai sekarang jangan tinggal di dalam agama, tapi tinggallah di dalam Kristus. Karena agama tidak menyelamatkan, Kristuslah yang menyelamatkan. Dan Yesus pun tidak pernah mengajak kita untuk masuk agama Kristen Nasrani. Yang Yesus ajak adalah ohi Yesus, bahasa Nias. Ikut dia, ikut Yesus. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita harus berada di dalam firman, sehingga kita dipimpin oleh roh Tuhan, roh kebenaran. Maka Bapak Ibu tidak pernah menjumpai yang namanya murtadin itu berkata dusta, berkata bohong, ngibuli jemaat. Itu tidak pernah. Kenapa? Karena kami para murtadin dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri. Maka orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, kebohongan dan kedustaan di setiap tutur katanya itu tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa sih para mu'alaf zaman now itu suka ngibul? Kita lihat Efesus 5 ayat 9 Bapak Ibu. Di situ jelas tertulis, sebab buah roh ada di dalam setiap kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, lalu pertanyaannya, Evangelis Avraham Effendi Usman, kenapa mu'alaf zaman now suka ngibul? Karena sebaliknya daripada kitab Efesus 5 ayat 9. Sebab buah roh tidak ada di setiap orang-orang yang sudah meninggalkan Kristus. Buah kebenaran itu tidak ada Bapak Ibu. Buah roh itu tidak ada. Sukacita itu tidak ada yang kita dapatkan di dalam diri para mu'alaf Bapak Ibu. Itu tidak ada. Yang ada apa? Kebohongan demi kebohongan yang mereka pertontonkan kepada umat, kepada jemaat yang mereka layani. Setiap khotbah bisa Bapak Ibu ikuti, di setiap channel, di setiap video, mereka selalu berbohong, selalu berkata dusta, selalu mencaci maki, selalu menghina agama sebelumnya. Padahal Bapak Ibu, ketika orang itu percaya kepada Yesus, orang tersebut dipimpin oleh roh kebenaran, dan tidak akan mungkin orang itu sama seperti mu'alaf yang suka ngibul, suka bohongi umat dan jemaat. Saya Bapak Ibu mengalami hal itu. Saya dulu sudah pernah saya katakan, bukan orang baik. Saya orang yang sangat jahat. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, saya diubahkan 100%. Bukan 99%, 100% saya diubahkan oleh Yesus. Yang dulunya saya suka bohong, ketika saya percaya kepada Yesus, diubahkan oleh Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Dia Tuhan. Saya tidak sanggup. Dengan hasil usaha saya sendiri, saya ingin berubah, saya tidak sanggup Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan. Mu'alaf yang suka kibul, mu'alaf zaman now yang suka ngibul. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak berada di dalam kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 19. Di situ ditulis sebab buah roh ada di dalam setiap kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sedangkan para mu'alaf zaman now yang suka ngibul, terjadi malah sebaliknya Bapak Ibu. Mereka tidak berada di dalam kebaikan, mereka tidak berada dalam keadilan, dan mereka tidak berada dalam kebenaran. Kalau mereka berada dalam kebenaran, maka kebenaranlah yang memerdekakan mereka, dan mereka tidak ada kesempatan untuk menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Itu tidak ada Bapak Ibu.
Kenapa? Asik dia menggali kebenaran, dan menyampaikan kebenaran kepada setiap jemaat yang dia layani. Sama halnya dengan kami para murtadin. Tidak pernah lagi kami menghina, menjelek-jelekkan agama yang pernah kami anut sebelumnya. Kenapa? Karena kami dipimpin oleh Roh. Dan orang yang dipimpin oleh Roh selalu berkata jujur, lemah lembut, rendah hati, mengajak orang untuk kebaikan, dan mengajak orang untuk beribadah, mengajak orang untuk mengenal pribadi Hamasiah, mengajak orang untuk mengenal Kristus supaya mendapatkan keselamatan. Ini yang para murtadin lakukan. Maka tidak ada kesempatan bagi kami untuk berbohong, berkata dusta, mencaci maki dan menghina. Beda dengan mu'alaf zaman now yang suka ngibul. Lihat di setiap video Ustadz Yahya Waloni selalu menghina dan mencaci maki. Itu kenapa? Karena buah-buah roh itu tidak ada. Tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi kesabaran, tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi ketenangan, tidak ada lagi ketentraman, tidak ada lagi keadilan yang mereka alami. Sehingga hidupnya amburadul dan tutur katanya pun amburadul. Alkitab mencatat apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Ketika orang itu tidak berada di dalam kebenaran, maka orang itu otomatis dipimpin oleh roh jahat. Maka tutur katanya pun tutur kata yang jahat, yang tidak ada sopan santun, adab, budi pekerti, dan karakternya tidak mencerminkan karakter seorang yang membawa berita kebaikan. Maka lihat, para mu'alaf zaman now itu bikin malu umat seberang. Kepintaran mereka apa, evangelis? Kepintaran mereka satu, ngomong kasar, ngomong besar di podium, di mimbar, lalu berkata dusta, lalu mencaci maki dan menghina agama sebelumnya. Hanya itu. Yang lain apa, evangelis? Yang lain kita belum mendapatkan dari seorang mu'alaf zaman now, Bapak Ibu. Selalu berbohong. Dan jualan mereka itu saja. Lulusan Vatikan, lulusan ini, lulusan itu, pendeta lah, mantan rektor lah, segala macam lah. Tapi ketika dicek, nihil, tidak ada. Maka kita melihat Fauzan Al-Azmi yang saya katakan tadi. Apakah dia pernah membantah setiap video umat Nasrani? Ketika dikonfirmasi bahwa dia itu berbohong, pernah tidak dia mengatakan, oh itu salah segala macam, saya tidak pernah berbohong. Siapa lagi? Indra Wibowo. Dia pernah mengatakan dia untuk masuk ke agama Katolik lagi atau masuk agama Kristen lagi, dia dibayar 20 miliar. Siapa yang bayar dia? Nah, itu juga bohong. Yahya Waloni terbongkar kebusukannya. Apakah dia pernah mengcounter orang yang membongkar aib dia, atau orang yang membongkar kesalahan yang dia lakukan? Tidak pernah dia counter. Kenapa? Karena dia berani, Bapak Ibu. Sekarang kita melihat, apabila seseorang tidak dipimpin oleh roh kebenaran, maka orang itu dipimpin oleh roh Hilal bin Sakhar, kalau bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani, Lucifer, artinya setanik. Maka apabila orang yang suka berbohong itu bukan dipimpin oleh roh Tuhan. Karena Tuhan tidak, di dalam diri Tuhan tidak ada sedikit pun kebohongan dan kedustaan. Itu Bapak Ibu. Kebohongan itu berasal dari setan, bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita kembali ke Bible itu Bapak Ibu, karena buah kebenaran atau buah roh sudah tidak ada lagi pada mereka. Buah roh, buah kebenaran itu sudah tidak ada lagi pada mu'alaf zaman now. Kenapa tidak ada? Karena mereka sudah mengingkari Mesias. Mereka sudah mengingkari Kristus. Mereka sudah menyangkal Yesus. Maka ketika mereka menyangkal Yesus, maka roh kebenaran itu sudah tidak ada lagi sama mereka. Bahkan mereka berani terang-terangan. Ada yang menghujat Roh Kudus. Itu ada Bapak Ibu. Maka hati-hati para mu'alaf. Kalau Anda sudah masuk ke agama seberang, ya lakukanlah apa yang menjadi perintah agama yang Anda anut sekarang. Jangan lagi otak-atik agama
yang dahulu. Kalau Anda otak-atik, silakan Anda otak-atik, tapi jangan Anda bohongi umat atau jemaat yang Anda layani. Ini tidak bagus dan tidak baik. Dan saya selaku murtadin siap mengkonter para mu'alaf yang curang, yang suka berkata dusta, dan yang suka menghina agama sebelumnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang bisa evangelis sampaikan di renungan singkat pada malam hari ini. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, bila evangelis Avraham Effendi Usman sering tidak upload video, karena dalam minggu ini saya sering tidak upload video Bapak Ibu, itu karena ada kesibukan yang harus saya lakukan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ketika saya ada kesempatan untuk upload video, saya akan bikin video dan saya akan upload videonya. Terima kasih. Saya selalu berdoa buat subscriber saya, kiranya damai Kristus, damai Masiyah menyertai Bapak Ibu semuanya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan dengan tangan, kaki, pikiran, hati, semuanya yang Bapak Ibu lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil. Tidak ada kegagalan. Terus akan meningkat dan tidak pernah turun. Selalu berhasil, tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin umat yang percaya kepadanya dan yang berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum Bishem Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Shalom alaikum.